sekali Indonesia dipimpin 10 tahun dari seseorang yang suka bohong, ya. Kamu 10 tahun ngasih apa ke negara ini, ke republik ini? Bikin gaduh cuma, bikin gaduh domba aja. Tolong Pak Kapolri secepatnya dipenjarakan Rismon ini. Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Babi, pukimak kau. Kamu bilang Pak Jokowi nipu rakyat. Kamu bilang Pak Jokowi nipu masyarakat. Asal ngomong aja kamu tuh. Dasar orang nggak tahu diri, model-model dapurmu tuh. Orang tuh kalau mau ngomong ngaca dulu, jangan asal ngomong kamu. Kamu yang menipu rakyat, kamu yang menipu masyarakat. Masyarakat kamu yang menipu. Kamu ngaku-ngaku kuliah di Jepang. Nggak taunya kamu jangankan ke Jepang, ke pinggirannya Jepang aja nggak pernah kamu. Babi kamu tuh. Jadi kalau kita katakan kebenaran ilmiah secara absolut dipegang Baris Krim, who do you think you are? Kebenaran ilmiah tanpa juridiksi. Bagaimana kalau pernyataan yang sama kita lontarkan kepada Rismon ya guys? Who do you think you are, Rismon? Lu itu siapa? Lu ngaku-ngaku ahli apaan? Ya, bahkan kampus yang lu aku sebagai tempat lu kuliah, Universitas Yamaguchi di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Saya kira memang sekali lagi kita harus tegas ya, menyatakan bahwa Rismon memang sangat susah untuk lepas dari jeratan hukum. Sebab ada banyak pernyataan yang blunder menurut saya, dan itu jelas-jelas melakukan ujaran kebencian di media sosial, tidak saja terhadap personality Pak Jokowi, tapi termasuk menyerang lembaga kepolisian Republik Indonesia. Salah satu yang sangat konkret yang kita lihat itu di awal video saya cuplikan, bagaimana seorang Rismon Sianipar yang menuding Puslap 4 Polri tidak kredibel. Artinya dalam posisi itu Rismon ini buat saya ibarat kecoak yang berani menantang elang di langit. Tidak sebanding, tidak relevan, dan hanya akan menimbulkan tawa sebenarnya bagi rakyat Indonesia yang menonton videonya. Bagaimana mungkin seorang individu dengan riset abal-abal begitu berani meremehkan institusi sekelas Puslap 4 Polri yang kita tahu bahwa lembaga ini adalah merupakan institusi resmi negara yang sudah diakui secara hukum, baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks internasional. Oleh karenanya tentu wajar saja bagi netizen menolak secara tegas pernyataan daripada Rismon Sianipar yang memang nadanya itu adalah merupakan narasi busuk. Sebab itu jika Polri sebagai lembaga resmi saja dipertanyakan kredibilitasnya oleh para kucluk ini, maka siapa lagi kira-kira yang pantas dipercaya? Atau apakah Rismon hendak menobatkan dirinya ya sebagai hakim tunggal kebenaran? Inilah menurut saya bentuk kesombongan intelektual yang semu yang dipertontonkan oleh Rismon Sianipar. Jadi buat saya taubahnya Rismon Sianipar ini seperti iblis atau dajjal ya dalam konteks kekinian, yang berupaya menutupi kelemahannya dengan argumen, dengan teriakan fitnah sana sini. Dan sekali lagi bahwa tidak saja terhadap Pak Jokowi dia berani fitnah, tapi juga terhadap lembaga kepolisian Republik Indonesia. Menurut Anda nih ya, ini subjektif nih, menurut Anda apa yang dilakukan oleh Lab 4 Polri kemarin tidak ilmiah? Ya tidak ilmiah, karena menggunakan parameter indera perasa subjektif. Ada di sini terpasang katanya di Linux OS. Ya, beda operating system. Bohongan. Itu terjadi di Baris Krim Polri. Coba Pak Kapolri, saya tangkap saya. Metadatanya saya pegang dari BAP Muhammad Nualasar. Itu cacat. Jadi kalau kita katakan kebenaran ilmiah secara absolut dipegang Baris Krim, who do you think you are? Kebenaran ilmiah tanpa juridiksi, kebenaran ilmiah tanpa batas negara, harus kita uji. Mulai dari hasil Baris Krim harus berani diuji di laboratorium forensik Pospom. Selanjutnya ke luar negeri. Kalau memang benar kemarin reliable dan trustworthy, harus berani diuji. Ya, seru sekali ya guys. Cuplikan dari wawancara Rismon Sianipar ya dalam sebuah acara yang formatnya adalah sebuah acara talk show ya, bersama para narasumber yang lain. Jadi bukan cuma Rismon Sianipar aja yang hadir. Ya guys, tadi kita sempat dengar Rismon bilang kepada Baris Krim ya, who do you think you are? Lu pikir lu itu siapa? Mereka itu Baris Krim Polri, Badan Reserse dan Kriminal
Kepolisian Republik Indonesia. Lu nggak tahu siapa mereka, goblok. Bagaimana kalau pernyataan yang sama kita lontarkan kepada Rismond ya guys? Who do you think you are, Rismond? Lu itu siapa? Lu ngaku-ngaku ahli apaan? Ya, bahkan kampus yang lu aku sebagai tempat lu kuliah, Universitas Yamaguchi di Jepang, tidak mengakui pernah mengeluarkan ijazah lu. Artinya ijazah lu itu palsu, bohong. Sedangkan Jokowi udah dari kapan tahu kali UGM mengeluarkan klarifikasi bahwa ijazahnya asli dan sah, dan yang bersangkutan benar memang pernah kuliah di UGM dan mendapatkan gelar yang telah diperolehnya tersebut beserta segenap hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Namun memang demikianlah guys, Rismond Sianipar ini ya kalau orang waras ya, orang yang masih punya akal dan akalnya masih sehat, kayaknya kita susah untuk percaya kepada omongan dan cipoaknya itu ya. Terkecuali kepada orang-orang yang mungkin agak kurang jalan logikanya, mungkin mereka akan percaya dengan mudah ya kepada apa yang disampaikan oleh Rismond Sianipar tersebut beserta kawan-kawannya yang lain seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa. Bagaimana menurut Anda guys? Kalau menurut saya, karena dia udah nantangin Kapolri kayak gitu, ya udah tangkap aja Pak Kapolri, tangkap aja nih orang, jebloskan ke penjara dan buang kuncinya. Sial sekali Indonesia dipimpin 10 tahun dari seseorang yang suka bohong ya. Kamu 10 tahun ngasih apa ke negara ini, ke republik ini? Bikin gaduh cuma, bikin gaduh domba aja. Tolong Pak Kapolri secepatnya dipenjarakan Rismond ini. Mana 6.000 pesanan itu, Jokowi? Rismond Sianipar sudah mulai stres, sudah makin nggak ketolong gilanya. Udah mulai ngomong ngelantur-ngelantur dia di pinggir jalan besar kayak gitu. Aduh, ngomong sendiri dia. Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kau ya? Babi, pukimak kau. Kamu bilang Pak Jokowi nipu rakyat. Kamu bilang Pak Jokowi nipu masyarakat. Asal ngomong aja kamu tuh. Dasar orang nggak tahu diri, model-model dapurmu tuh. Orang tuh kalau mau ngomong ngaca dulu, jangan asal ngomong kamu. Kamu yang menipu rakyat, kamu yang menipu masyarakat. Masyarakat kamu yang menipu. Kamu ngaku-ngaku kuliah di Jepang. Nggak taunya kamu jangankan ke Jepang, ke pinggirannya Jepang aja nggak pernah kamu. Babi kamu tuh. Kalau ngomong asal-asal. Jadi orang tuh jangan sok pinter, jangan sok jago, jangan merasa paling hebat. Rakyat sekarang tuh pinter-pinter. Rakyat sekarang tuh cerdas-cerdas, nggak bodoh kayak macam otak kau tuh. Makanya Rismond ya, jadi orang tuh tahu diri. Kalau bodoh tuh ngakuin kebodohannya. Jangan merasa sok pintar kau. Ya, kamu bilang katanya lulusan salah satu universitas di Jepang. Tai kamu tuh. Saya kira sangat wajar ya bila masyarakat sangat muram, dan menurut hemat saya itu bukan tanpa alasan sahabat. Sebab Rismond ini bukan sekedar menyebar opini, tapi sudah meracuni kepercayaan publik terhadap lembaga hukum kita. Dan bayangkan saja sampai kemudian ia sangat percaya diri, sesumbar menyebut nama Kapolri dan mengatakan silahkan tangkap saya kalau berani Pak Kapolri. Dan ini membuat netizen sangat murang dan menyebutnya sebagai tantangan terbuka yang memang saya kira sangat pantas untuk diwujudkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Karenanya kita berharap bahwa dalam waktu dekat ini akan diumumkan tersangka. Sebab apa yang dilakukan oleh Rismond Sianipar ini sudah sangat keterlaluan. Bayangkan sekelas Rismond Sianipar yang ngaku-ngaku sebagai akademisi, alumni Jepang, tetapi narasi yang disemburkan jauh dari kualitas yang kita harapkan ya, sebagai yang pernah menelan pendidikan tinggi di luar negeri sekelas Yamaguchi. Karenanya wajar kalau kemudian seluruh detailnya yang dari Yamaguchi itu digugurkan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Pak Roni Togun maupun dari Yusowa Sinambela. Dan kalau dibandingkan dengan narasi netizen, ini jauh lebih logis sahabat ya, dan betul-betul membumi. Karena jika puslapor Polri pun tidak dipercaya, maka penelitian siapa lagi yang lebih kredibel di negeri ini? Itu kan menjadi satu pertanyaan yang sangat sederhana tetapi harus dijawab. Dan netizen sudah menjawab itu dengan bahasa yang sangat sederhana tapi menghantam telak klaim Rismond Sianipar. Fitnahnya saya kira hari ini betul-betul dirontokkan di hadapan akal sehat publik.
Sementara suara netizen justru kemudian menguatkan bahwa satu-satunya lembaga yang memang sangat layak dipercaya, legitimate adalah Puslapor Polri. Nah, biar bagaimanapun juga dia adalah lembaga satu-satunya yang kita miliki yang memang kredibilitasnya sudah diakui baik di dalam tanah air sendiri maupun di dunia internasional. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, memang kecerdasan publik diuji hari ini. Karena itu saya selalu percaya bahwa yang namanya kebenaran pasti tetap akan muncul ke permukaan. Sekuat apapun narasi yang disemburkan oleh tukang fitnah semua ini, pada akhirnya nanti dia akan digulung oleh zaman. Karena saya yakin rakyat Indonesia yang begitu besar ini memiliki nurani yang sangat tajam, yang dititiskan dari para leluhur-leluhur bangsa kita, yang tidak gampang diombang-ambingkan dengan situasi apapun. Terlalu kecil bagi kita ini apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar CS. Artinya dibandingkan dengan ujian-ujian yang sudah dilewati oleh rakyat Indonesia selama ini, saya kira ini hanya bagian daripada yang menurut hemat saya dia hanya sekuku hitam, sahabat. Saya kira demikian, kita akan menunggu ke depan bagaimana sikap daripada Polda Metro Jaya terhadap para kucuk ini semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.